Lara, balik lagi sama Ovi. Kabarnya? Aku harapkan semua pihak ya. Jadi hari ini aku mau bahas soal kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh psikopat yang saat mereka membunuh itu masih di bawah umur. Ini benar-benar cerita yang mengerikan banget. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi, kita bakal langsung bahas kasus-kasusnya. Pertama ada Mary Flora Bell. Kasus ini sangat terkenal dulu di Amerika Serikat. Kisah ini mengisahkan seorang gadis yang bernama Mary Flora Bell. Mary terlahir dari seorang pekerja seks komersial berumur 17 tahun. Mary tidak pernah merasakan rasa kasih sayang dari seorang ibu. Malahan, ia sering diajak bepergian oleh ibunya, menemui klien-kliennya dan bukan bersama. Bahkan, ia juga dipaksa untuk minum narkoba. Para pakar psikologi mengatakan Mary yang kasar dan tidak berkemanusiaan ini ada pengaruh buruk dari ibunya. Tepat 1 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-11, Mary melakukan pembunuhan pada Martin Brown, merupakan teman satu sekolahnya. Dan pada 25 Mei 1968, Martin Brown ditemukan tak bernyawa di sebuah rumah kosong di Scottsford. Dan dalam persidangan itu, Mary menuturkan bahwa ia mencekik dan mencengkam korbannya. Tidak lama setelah itu, sekitar 2 bulan kemudian, Mary kembali melakukan aksi kejahatan bersama temannya yang bernama Norman, 13 tahun, dengan membunuh Brian Howe, wanita berumur 3 tahun. Mary tega memutilasi korbannya dan memotong sebagian rambut, kaki, alat kelamin, bahkan mungkin huruf M di perutnya. Kasus ini disidangkan pada Desember 1968, lalu ia di penjara anak Red Bank Community Home selama 12 tahun. Mary dibebaskan pada tahun 1980. Ini kayak serem banget ya sih. Ini cewek, terus dia masih kecil, masih 11 tahun gitu, dia udah berani ngebunuh orang lain gitu. Menghilangkan nyawa orang lain yang lebih lemah dari dia. Itu kayak gimana gitu, serem banget gak sih? Oke, kita lanjut yang nomor 2. Dua ini adalah Jesse Pomeroy. Jadi Jesse ini pada saat umur 9 tahun, dia mengajak anak-anak laki-laki ke dalam hutan dan menyiksanya hingga tewas. Selain itu, dia juga menyekap 7 anak di dalam gudang dan menyiksa mereka dengan cambuk, menyilati kulitnya, dan menguliti kuku-kukunya. Kejahatan ini tidak bisa diungkap oleh polisi karena gak ada bukti sama sekali, walaupun orang tua dari para korbannya yakin bahwa yang terakhir kali menemui anaknya adalah Jesse. Jesse sempat mendapatkan perawatan di Westport, Massachusetts selama 17 bulan. Namun 2 tahun kemudian, Jesse berulang lagi dengan menggorok leher gadis berumur 10 tahun bernama Kathy Curran di toko milik ibunya. Mayat Kathy disimpan ke tong sampah dekat rumahnya. Saat ditemukan, jasad itu sudah terpotong-potong tanpa kepala. Para polisi menemukan 12 jasad lainnya di rumah Jesse. Semuanya sudah membusuk terkubur di halaman belakang. Pada tahun 1874, dia mutilasi Hart Millen berumur 4 tahun di sebuah rawa yang terletak di Dockster. Hingga tahun 1920, Jesse dikenal sebagai pembunuh paling sadis. Dan saat diwawancarai, Jesse mengaku sudah membunuh 27 anak-anak di Boston. Berkat ini dia dijuluki sebagai The Boston Boy Fair, atau artinya bocah iblis. Wah, serem banget sih kayak maksudnya. Udah bunuh 27 orang loh. 27. Oh no. Oh no. No. Itu serem banget ya sih. Maksudnya ini masih kecil, masih berumur ya berapa tahun lah gitu. Udah ngabisin 20 kecil gitu. Serem gak sih? Menurut kalian gimana yang cerita yang kedua nih? Ini yang paling serem coba, tapi kita lanjut yang nomor 3. Yang ketiga adalah NF. Kasus ini terjadi pada 7 Maret 2020, salah satu wilayah di Jakarta. Kejadian ini bermula saat NF yang berumur 15 tahun mengajak korbannya yang berusia 5 tahun bermain di rumahnya.
NF meminta korban untuk mengambil mainan di kamar mandi yang sengaja dia taruh. Setelah korban berada di kamar mandi, korban ditenggelamkan di bak mandi sampai lemas. Dan saat dia udah lemas, si NF tadi langsung menusuk bagian lehernya hingga mengeluarkan banyak darah. Setelah itu, si korban dibawa ke kamar dan ditidurkannya. Awalnya, NF berencana untuk membuang mayatnya, namun waktunya sudah terlalu sore dan dia mengurungkan niatnya, lalu menyimpan mayat tersebut di dalam lemarinya. Keesokan harinya ia pergi ke sekolah seperti biasa, sebelum akhirnya ia menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan mengaku telah membunuh seorang anak kecil. Setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, ia ditemukan alat-alat bukti seperti ember, buku harian yang berisi coret-coretan tentang kegelisahan NF ini. Bahkan NF sempat membuat status di Facebook seperti ini: "Balita tak bernyawa itu masih di lemari bajuku. Banyak warga mencarinya. Pak RW pun selaku polisi dan lain-lainnya yang memeriksa rumahku. Seluruhnya tak ada satupun dari mereka yang menemukannya. Tak ada satupun dari mereka yang tahu aku pelakunya. Oke, besok aku bersiap untuk berserah diri." Dan satu fakta yang mengagetkan, ternyata dia sudah hamil selama 14 minggu karena pelecehan seksual oleh kedua paman dan pacarnya. Tragis banget gak sih? Dia juga seorang korban, tapi juga dia seorang pelaku dalam pembunuhan anak kecil dan korban pelecehan dari tiga orang itu gitu. Itu benar-benar ngeri, apalagi pas bagian dia nulis di Facebook, balita yang tak bernyawa itu di lemari baju gue, itu so scary gitu. Maksudnya awalnya aku kira ya cuma semacam creepypasta gitu. Ternyata pas kasusnya dikuak itu bukan creepypasta gitu, itu beneran gitu, bener-bener terjadi dan dia bener-bener bunuh orang. Itu buat bener kayak oh no gitu, sopan nggak begitu, enggak gitu, maksudnya gimana gitu lah ya. Menurut kalian kisah yang ini gimana? Ini dari Indonesia loh, dan dia bahkan dijuluki sebagai ibu psikopat karena kasusnya ini. Oke, cukup sebentar menurut opini kisah yang tragis banget sih, dan benar-benar bikin merinding dan ngeri gitu. Oke, sampun bisa dinaiki, aja kali klik subscribe, comment, and share, dan oke semangat bikin konten nih. So, cukup sebentar, arigatou gozaimasu, terima kasih.